Konon pada zaman dahulu di Kadipaten Kutaliman, hidup seorang Adipati Kutaliman dengan istri, seorang putri cantik, dan abdi dalam, seorang Batur Gemel yakni pembantu rumah tangga yang mengurus kuda milik Adipati Kutaliman. Batur Gamel merupakan pemuda berparas tampan, bertanggung jawab, dan tekun. Ia selalu menyelesaikan pekerjaannya dengan baik. Kuda Adipati Kutaliman selalu dirawat dengan baik, sehingga kuda itu jarang sakit. Suatu pagi, Batur Gemel pergi mencari makan kuda peliharaan Adipati Kutaliman. Ia menyusuri tepi hutan yang banyak ditumbuhi rumput-rumput tinggi. Saat sedang memotong rumput, Batur Gemel mendengar suara jeritan seseorang tidak jauh dari tempatnya berada. Mendengar suara yang terdengar minta tolong, Batur Gemel bergegas lari menuju arah suara itu. Ia mendapati seorang wanita terjerembab, sedangkan di dekatnya ada ular berdesis. Batur Gemel langsung melawan ular itu. Ia mengeluarkan kudi semacam parang untuk menebas leher ular hingga putus. Batur Gemel baru menyadari bahwa wanita yang ditolongnya adalah Putri Adipati Kutaliman, putri majikannya. Sejak saat itu, Putri Adipati dan Batur Gemel sering bertemu, hubungan mereka semakin akrab. Semakin lama, Putri Adipati menaruh hati pada Batur Gemel, begitu pula Batur Gemel yang jatuh hati atas kebaikan dan kecantikan Putri. Namun status mereka berbeda. Hubungan cinta yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi semakin merekah dan melampaui batas, hingga Putri Adipati hamil. Suatu hari, Adipati Kutaliman dan istrinya memanggil putri mereka. Dalam perbincangan itu, Adipati Kutaliman dan istri ingin melihat putrinya segera menikah. Terlebih, banyak putra-putra dari adipati lain yang ingin meminang putri mereka. Adipati Kutaliman dan istri menyerahkan pilihan pada sang putri. Namun, putri malah menangis dan tampak kebingungan. Kedua orang tuanya heran dengan sikap putri tersebut. Semakin lama, keadaan semakin memburuk. Usia kehamilan putri yang semakin membesar tidak mungkin lagi disembunyikan. Batur Gemel memutuskan untuk memberanikan diri melamar putri. Namun putri menjadi ketakutan, karena pada zaman itu pernikahan beda kasta menjadi aib. Tekad Batur Gemel begitu kuat. Ia menemui Adipati Kutaliman dan menceritakan apa yang terjadi dengan Putri Adipati Kutaliman. Ia juga menyampaikan maksud untuk menikahi putri sebagai bentuk rasa cinta dan tanggung jawab. Adipati Kutaliman murka mendengar pengakuan Batur Gemel. Ia merasa kehormatan, nama baik, dan kewibawaannya telah dinodai putrinya dan pembantunya sendiri. Seketika, Adipati Kutaliman mengusir putri dan Batur Gemel keluar dari kadipaten. Putri Adipati tidak bisa berbuat banyak. Ia pergi meninggalkan istana bersama Batur Gemel menuju arah utara dengan tujuan yang tidak jelas. Dalam perjalanan, kasih keduanya semakin tumbuh walaupun harus berjalan masuk keluar hutan dan naik turun gunung. Saat sedang beristirahat di tepi sungai, tiba-tiba perut putri sakit dan melahirkan seorang bayi laki-laki yang sangat tampan. Lalu, sungai itu diberi nama Kaliputra. Setelah bayi itu lahir, mereka memutuskan untuk tinggal sementara di suatu tempat. Mereka menemukan tempat yang sejuk, segar, dan nyaman untuk ditinggali. Batur Gemel membuat rumah kayu sebagai tempat berlindung. Sementara, Adipati Kutaliman dan istri selalu dilanda kemurungan setelah kepergian putri tercinta. Mereka menyesal telah mengusir putri dari kadipaten. Lalu, mereka menyuruh abdi dalam untuk mencari putri kesayangan. Akhirnya, abdi dalam berhasil menemukan Putri Adipati. Ia mengutarakan maksud untuk meminta putri kembali ke kadipaten. Namun putri menolak. Ia merasa bersalah yang mengakibatkan nama baik ayahnya tercoreng, maka ia menganggap pantas mendapatkan hukuman ini. Putri Adipati, Batur Gemel dan anaknya memutuskan tinggal di rumah sederhana milik mereka sebagai bentuk hukuman atas apa yang pernah mereka lakukan dahulu. Tempat tinggal mereka berada di kawasan yang segar, sejuk, dan berada di lereng Gunung Slamet. Kemudian, wilayah itu diberi nama Baturaden yang dalam bahasa Jawa berarti Batur, yakni pembantu bernama Batur Gemel, dan Raden, yakni sebuah gelar kebangsaan Jawa untuk menyebut anak bangsawan, yaitu Putri Adipati. Demikianlah cerita legenda asal-usul Baturaden. Dari kisah legenda ini memberikan kita pelajaran, bahwa kita harus bertanggung jawab atas kesalahan yang telah dilakukan. Jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe untuk mendukung channel Dreamy Tales. Sampai jumpa di kisah legenda menarik lainnya esok malam. Selamat malam dan mimpi indah.